wilayah suatu negara. Jadi personal ini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara yang berkaitan dengan orang-orang yang berada di dalam wilayah negara yang bersangkutan. Itu dia person ya. Jadi berkaitan dengan orang. Personnya yang mana? Yang pertama jelas adalah warga negaranya. Yang kedua siapa? Orang-orang asing yang juga berada di dalam wilayah negaranya. Bagaimana dengan orang-orang warga negaranya, tetapi kemudian dia tidak berada di dalam wilayah negaranya? Apakah ini masih menjadi bahagian daripada kekuasaan negara untuk mengatur orang tersebut? Nah, ini yang sudah kita bahas minggu lalu mengenai apa yang disebut dengan azas nasional pasif ya. Jadi orang-orang Indonesia yang tinggal bekerja di luar negeri, tentu bagi mereka ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum yang berlaku di negaranya dalam tanda kutip tidak lagi berlaku selama dia berada di luar negeri. Justru ketika dia berada di luar negeri, hukum tempat di mana dia tinggal, tempat di mana dia bekerja itulah yang akan berlaku bagi dia. Begitu juga dengan sebaliknya, orang-orang asing yang tinggal, yang bekerja di Indonesia, maka dia harus tunduk dan patuh pada aturan-aturan, pada ketentuan-ketentuan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, ini yang disebut dengan kedaulatan person, kekuasaan negara, kewenangan negara untuk apa? Untuk mengatur semua orang yang berada di dalam wilayah negaranya. Apakah itu warga negaranya sendiri maupun terhadap warga negara asing. Paham ya sampai di sini? Itu yang dimaksud dengan kedaulatan internal yang personal. Jadi saudara tidak perlu menghafal kedaulatan. Saudara sudah tahu pengertiannya. Dia adalah kekuasaan tertinggi. Personal itu berasal dari kata person. Person itu adalah orang. Berarti kekuasaan negara terhadap orang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kedaulatan internal itu disebut juga dengan kedaulatan teritorial. Apa itu kira-kira kedaulatan teritorial? Siapa yang ingin mencoba? Silakan. Kedaulatan teritorial. Fauzi, silahkan. Izin Ibu, ya. Kalau dari buku yang Fauzi baca, kedaulatan teritorial itu artinya kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayahnya. Berarti penekanannya lebih kepada apa kalau yang teritorial? Kalau wilayah, Bu. Wilayah ya, teritori ya, teritori. Jadi kalau person itu penekanannya lebih kepada orang-orang ya. Kalau teritorial berarti ya benda yang kewilayahan sifatnya, yang bukan manusia, yang bukan orang. Nah, wilayah teritorial suatu negara itu kan dibagi atas apa saja. Jadi kedaulatan teritorial itu adalah kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur wilayahnya. Nah, kedaulatan teritorial suatu negara itu apa saja? Terdiri atas apa saja? Wilayah teritorial suatu negara. Izin menjawab, Bu. Silakan Fikri. Untuk kekuasaan teritorial suatu negara itu ada udara, laut, sama tanah. Udara, laut, sama tanah, atau kita sebutnya dengan wilayah teritorial udara, wilayah teritorial laut, dan wilayah teritorial darat. Ya, darat yang mana itu? Kalau Indonesia nih, pengetahuan wawasan Nusantaranya, pelajaran waktu SD. Yang mana wilayah darat Indonesia? Kalau wilayah darat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, Bu. Nah, ada nyanyinya ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Rote. Nah, itu dulu. Jadi itu adalah wilayah ya, tempat yang kita tinggali, tempat kita berada sekarang itu adalah wilayah darat. Nah, kemudian wilayah laut Indonesia yang mana itu? Wilayah laut Indonesia yang mana itu? Ayo. Belum belajar hukum laut kan?
Belum, tapi nggak apa-apa, harus tahu supaya nanti semester depan belajar hukum laut, nah kalian sudah paham. Kedaulatan teritorial, kekuasaan negara, kemampuan negara untuk mengatur secara penuh semua yang berkaitan yang ada di wilayah. Wilayah laut yang mana? Kedaulatan teritorial. Nah, pernah dengar istilah laut teritorial? Pernah, pasti pernah dengar. Nah, itu salah satu saja. Itu adalah salah satu wilayah laut, yaitu laut teritorial yang berada di bawah kekuasaan negara. Artinya apa? Di laut teritorial, kalau di dalam UNCLOS, jadi kalau kita berbicara tentang hukum laut itu diaturnya di dalam UNCLOS ya, 1982. United Nations Convention on the Law of the Sea. Salah satu wilayah laut yang dimiliki oleh negara itu dikenal dengan nama laut teritorial. Di dalam UNCLOS ditentukan bahwasanya laut teritorial suatu negara itu lebarnya adalah 12 mil laut. Nah, 12 mil laut itu tidak sama dengan 12 kilometer, berbeda. Nanti saudara cari 1 mil laut itu berapa kilometernya. Nah, ini dia. Jadi cara mengukur wilayah laut suatu negara itu, perairan suatu negara itu, kita harus menetapkan garis pangkal namanya terlebih dahulu. Nanti kalian belajar ya. Saya tidak akan jelaskan apa itu macam-macam garis pangkal, apa itu garis pangkal. Sama dengan saya kasih analogi, kalau kita ke tukang jahit mau bikin baju, mau bikin rok, nah itu kan pasti kalau baju itu baju lengan panjang, berarti ukuran lengannya nanti dari bahu sampai ke pergelangan tangan. Kalau mau ukur celana yang laki-laki misalnya mengukurnya dari pinggang sampai ke mata kaki, tergantung panjangnya mana. Tidak dari leher sampai ke mata kaki ukurannya, bukan begitu. Nah, itu namanya garis pangkal. Jadi negara harus menetapkan garis pangkalnya dulu. Ditentukan titik-titiknya, titik-titik itu disatukan. Nah, dari situlah nanti diukur. Nah, laut teritorial itu kalau diukur dari garis pangkal, lebarnya adalah 12 mil laut maksimal. Tidak boleh lebih, tapi boleh kurang. Ya, kalau lebih berarti dia akan menyalahi aturan hukum yang terdapat di dalam UNCLOS. Itu salah satu kedaulatan teritorial. Kemudian apalagi yang laut? Di laut teritorial, kalau kalian pernah dengar ada yang namanya laut pedalaman, itu juga berada di bawah kedaulatan negara. Jadi kalau kedaulatan, makna kedaulatan itu sendiri artinya bahwasanya hukum suatu negara berlaku secara penuh dan eksklusif, ya. Berlaku secara penuh dan eksklusif. Di laut teritorial hukum Indonesia, laut teritorial Indonesia, hukum Indonesia berlaku secara penuh dan eksklusif, ya. Kemudian ada lagi wilayah laut teritorial itu maksudnya itu kedaulatan teritorial yang berkaitan dengan laut, ada yang namanya selain laut teritorial laut pedalaman, internal waters. Jadi laut pedalaman itu berlaku hukum negara pantai secara penuh dan eksklusif. Kemudian satu lagi, kedaulatan di laut itu, nama wilayah perairannya adalah perairan kepulauan, archipelagic waters. Jadi ada 3 wilayah perairan yang bisa ditundukkan di bawah kedaulatan teritorial laut suatu negara. Laut teritorial, laut pedalaman, dan juga laut kepulauan. Nanti kita di hukum laut akan dibedakan itu. Yang mana akan ditentukan, nanti akan dilihatkan gambar, diperlihatkan peta suatu negara, khususnya Indonesia, nanti akan dilihat. Ini yang namanya perairan pedalaman, ini yang namanya perairan kepulauan, ini yang namanya perairan teritorial. Jadi wilayah kedaulatan teritorial laut suatu negara itu terdiri dari laut teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan. Di 3 wilayah perairan itu hukum negara berlaku secara penuh dan eksklusif. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian, saudara pernah tidak mendengar istilah yang namanya kedaulatan ekstra
teritorial. Pernah tidak mendengar istilah kedaulatan ekstrateritorial? Jadi kalau yang kedaulatan teritorial itu dia berada di dalam suatu wilayah negara. Nah, sedangkan kedaulatan ekstrateritorial artinya apa? Kedaulatan itu berada di luar wilayah suatu negara. Tapi hukum yang berlaku itu sama dengan hukum yang berlaku di wilayah teritorial yang berada dalam suatu negara. Nah, kalau ini misalnya adalah wilayah suatu negara, di dalam wilayah ini adalah namanya kedaulatan teritorial. Baik laut maupun darat maupun udara. Udaranya kita belum bahas ya. Nah, kalau kedaulatan ekstrateritorial dia berada di luar sini. Bukan di dalam sini. Yang berada dalam sini itu namanya adalah kedaulatan teritorial. Tapi kalau dia berada di luar daripada wilayah negara, itu namanya adalah kedaulatan ekstrateritorial. Contohnya apa? Ada sudah pernah dengar istilah kedaulatan ekstrateritorial? Pernah Bu, izin jawab Bu. Ya, Aisyah silakan. Contoh wilayah ekstrateritorial itu contohnya kedutaan besar suatu negara di negara lain Bu. Ya, betul. Kantor-kantor kedutaan besar suatu negara di negara lain itu disebut dengan kedaulatan ekstrateritorial. Ya tadi ya, yang teritorial yang ada dalam negara. Nah, kantor kedutaan besar negara Indonesia contohnya yang berada di Amerika, di Washington DC. Biasanya kan kantor kedutaan besar itu berada di ibu kota negara. Kemudian yang berada di Inggris, di London, yang berada di mana-mana, di beberapa wilayah negara, itu disebut dengan kedaulatan ekstrateritorial. Hukum yang berlaku di sepanjang batas-batas kantor wilayah, di sepanjang batas-batas kantor kedutaan besar negara, itu disebut dengan kedaulatan ekstrateritorial. Hukum yang berlaku apa? Ya sama dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi makanya orang yang mau masuk ke kantor kedutaan besar itu dia perlu izin, ya, tidak boleh secara sembarangan. Karena apa? Itu adalah wilayah negara, ya, dari wilayah negara yang berada di negara lain. Bahkan misalnya ini, kalau terjadi contoh dulu sering terjadi demo di depan kantor kedutaan besar Amerika yang ada di Jakarta. Nah, itu negara kita istilahnya adalah receiving state. Sedangkan negara Amerika yang punya kantor kedutaan besar di Indonesia itu namanya adalah sending state. Jadi Indonesia negara penerima, Amerika adalah negara pengirim. Nah, ketika terjadi demo di misalnya Donald Trump mengeluarkan kebijakan yang dirasa itu bertentangan misalnya atau mengganggu perdamaian, ketertiban, kemudian terjadi demo atas keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Nah, mahasiswa kemudian demo di depan kedubes Indonesia yang ada di Amerika. Nggak mungkin demonya langsung ke Amerika, pasti demonya depan kantor kedutaan besar. Nah, itu aparat penegak hukum kita, misalnya polisi, dia harus menjaga secara ketat supaya pendemo ini tidak masuk menerobos. Seandainya ada pendemo yang bisa menyelinap masuk ke kantor kedutaan besar Amerika, artinya terjadi pelanggaran terhadap apa? Kedaulatan Amerika Serikat. Karena memang di kantor-kantor kedutaan besar itu berlaku hukum negara pengirim. Ingat ya, itu yang disebut dengan kedaulatan ekstrateritorial. Hukum yang berlaku di kantor kedutaan besar itu berlaku penuh hukum negara pengirim. Jadi kantor kedutaan besar Indonesia di Washington DC, di sepanjang kantor itu berlaku hukum Indonesia. Jadi terhadap orang-orangnya pun, terhadap para diplomatnya pun berlaku kekebalan dan juga keistimewaan. Jadi tidak hanya orangnya, para diplomatnya, kemudian juga terhadap gedung-gedung kantor perwakilan suatu negara di negara lain. Itu yang disebut dengan kedaulatan ekstrateritorial. Hukum yang berlaku di sana sama dengan hukum yang berlaku di wilayah teritorial. Ada dua. Yang ketiga adalah teritorial
udara. Teritorial darat, teritorial laut, teritorial udara. Teritorial udara itu yang mana? Tasya, silakan. Wilayah teritorial udara itu adalah ruang udara yang ada di atas wilayah daratan, wilayah laut pedalaman, wilayah laut teritorial, dan juga wilayah laut negara kepulauan. Jadi wilayah teritorial udara itu udara yang berada di atas suatu daratan dan laut dari suatu negara, Bu. Ya, betul. Berarti sudah paham kalian konsepnya itu. Jadi di daratnya tadi dari Sabang sampai Merauke, ada wilayah udara di atasnya, kemudian lautnya tadi, kalau laut teritorial kita, laut teritorial, laut pedalaman, dan juga laut kepulauan, maka ruang udara yang berada di atas wilayah darat dan juga di atas wilayah laut, yang 3 itu tadi, itu disebut dengan wilayah teritorial udara. Ya, di sana berlaku hukum negara secara penuh dan juga eksklusif. Jadi kalau ada pesawat-pesawat asing yang seliweran datang terbang, kemudian landing, take off, menaikkan, menurunkan penumpang, pastilah bisa dipastikan bahwasanya pesawat itu mendapat izin untuk terbang di ruang udara negara. Kalau pesawat komersial. Kalau ada pesawat-pesawat militer, nah ini dia. Kalau ada pesawat-pesawat militer yang kemudian terbang tanpa izin, jadi untuk memasuki wilayah, kalau kita bicara misalnya nih, yang paling terluar kedaulatan di wilayah laut itu kan adalah laut teritorial. Karena perairan pedalaman, perairan kepulauan itu adalah perairan yang berada di antara pulau-pulau, kemudian perairan yang menjorok ke dalam, di antara yang terletaknya, perairan pedalaman itu terletak di antara garis pangkal dan juga pulau. Kejepit dia. Nah, itu berarti kan di dalam. Nah, paling luar itu adalah laut teritorial. Kapal-kapal asing yang ingin melintasi laut teritorial suatu negara pantai itu siapa ya? Negara yang punya kedaulatan di atas laut teritorial. Misalnya laut teritorial Indonesia. Berarti negara pantainya adalah Indonesia. Kapal-kapal asing yang ingin melintasi laut teritorial suatu negara pantai, dia harus meminta izin, memberitahu terlebih dahulu bahwasanya dia akan melintas. Kemudian ada persyaratan yang disebut dengan right of innocence passage, yaitu hak melintas secara damai. Jadi kalau dia sudah diberi meminta izin, memberitahu untuk melintasi laut teritorial, kemudian persyaratan berikutnya yang harus dia penuhi adalah lakukan lintas secara damai. Jadi hak lintas damai, right of innocence passage. Apa itu hak lintas damai? Lintas yang dilakukan secara cepat, terus-menerus, dan tidak berhenti, kecuali dalam keadaan force majeure. Apa itu force majeure? Dalam keadaan darurat, kapalnya rusak, bahan bakarnya habis, itu baru boleh berhenti, baru boleh bersandar. Tapi kalau keadaan tidak force majeure, maka 3 aturan melintas ini harus dipenuhi. Kalau dia berhenti, berarti dia melakukan lintas tidak damai. Bisa hukum negara pantai berlaku? Bisa. Ya. Jadi kapal asing yang melintasi laut teritorial suatu negara harus memenuhi persyaratan untuk bisa memasuki wilayah teritorial laut suatu negara. Nah, ini dia yang disebut dengan kedaulatan teritorial. Terdiri atas 3 sisi, ada kedaulatan laut, teritorial udara, dan juga teritorial darat. Plus kedaulatan ekstra teritorial yang berada di luar wilayah suatu negara. Paham sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita move ke kedaulatan yang ketiga. Ibu, saya ada pertanyaan. Silakan Aisyah. Ibu, kan tadi wilayah laut teritorial itu hingga 12 mil kan, Bu. Bagaimana kalau misalnya negaranya itu saling berdempetan sehingga garis pangkal laut itu
tidak sampai 12 mil udah nabrak negara lain gitu, Bu. Gimana Ya. Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Wilayah perairan, perairan itu kan dia bersambungan satu sama lain. Itu kenapa di dalam UNCLOS ditekankan bahwasanya wilayah perairan suatu negara itu tidak boleh melebihi, ya. Tetapi apakah kurang boleh? Boleh. Kenapa dia bisa kurang? Ya itu tadi sesuai dengan pertanyaan Aisyah. Terkadang wilayahnya yang sangat berdekatan, berdempetan, sehingga untuk mengambil, menetapkan, jadi batas-batas wilayah negara ini kita tidak boleh patok sendiri. Sama aja dengan wilayah darat, ya, tanah kita bersebelahan dengan tanah tetangga. Itu kan orang BPN harus mengukur, harus apa dan segala macam untuk menentukan. Makanya di sertifikat kita itu di bagian belakang itu nanti ada peta tanah kita, sebelah timur dengan siapa berbatasannya, sebelah barat dengan siapa. Itu apakah kita yang menentukan sendiri? Tidak. Begitu juga dengan batas-batas wilayah negara, baik batas darat, batas laut juga begitu. Negara harus menyepakati di mana letak perbatasannya. Perbatasan negara itu dituangkan dalam suatu perjanjian bilateral mengenai tapal batas, baik darat maupun laut. Jadi kalau sesuai dengan ketentuan UNCLOS, lebih dari 12 mil laut nggak boleh, laut teritorialnya. Tapi kurang boleh. Kenapa bisa kurang? Ya karena kondisi itu tadi. Terkadang masing-masing negara letaknya terlalu berdekatan, sehingga apa? Tapi kurangnya berapa? Tergantung kepada kesepakatan negara. Mereka akan membagi sama besarkah atau seperti apa? Nah, ini dia, itu kenapa perjanjian tapal batas antar negara itu harus dituangkan dalam suatu perjanjian internasional bilateral. Nggak boleh dipatok sendiri. Nah, ini caranya untuk menentukan untuk kondisi-kondisi tertentu, ya. Jadi kalau 12 mil laut maksimal itu kalau dia tidak berdempetan, kalau dia tidak berdekatan, silahkan. Nih kayak seperti kita nih, di depan kita terhampar nih, kalau sekalian pergi ke Taplau, di Taplau itu kan di depannya itu kan sudah Samudra Hindia itu. Samudra Hindia itu kan luas, lebar, nggak ada itu di samping-sampingnya, jauh. Berarti apa? Logikanya kita bisa klaim 12 mil laut wilayah teritorial kita yang di bagian barat mengarah ke Samudra Hindia, tapi di bagian lain belum tentu kita bisa mengambil 12 mil laut. Karena apa? Ya bisa saja berbenturan dengan negara-negara tetangga. Jadi intinya itu, kalau di dalam UNCLOS ditetapkan maksimal 12, tidak boleh lebih, tapi boleh kurang. Nah, ini dia pertanyaan Aisyah. Bisa dipahami? Bisa ya. Tapi seberapa kurangnya itu tergantung kepada kesepakatan negara dalam perjanjian bilateral. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut ke kedaulatan yang ketiga, disebut dengan kedaulatan fungsional. Kedaulatan fungsional, jadi kedaulatan ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu disebut dengan sovereignty. Jadi kata sovereignty itu maknanya adalah hukum negara berlaku secara penuh dan eksklusif. Negara punya kekuasaan tertinggi untuk mengatur, ya, kemudian memberlakukan hukumnya secara penuh dan eksklusif. Itu dia arti kata kedaulatan. Nah, sedangkan yang ketiga ini ada yang namanya dengan kedaulatan fungsional. Jadi, kedaulatan fungsional ini agak berbeda dengan makna sovereignty yang sesungguhnya. Kalau di dalam hukum internasional, kedaulatan fungsional itu dikenal dengan istilah sovereign right. Jadi antara sovereign dengan sovereignty itu berbeda. Kalau sovereignty itu adalah kedaulatan yang sifatnya penuh dan eksklusif. Sedangkan sovereign saja tidak pakai T, sovereign right itu dimaknai sebagai hak berdaulat. Jadi kalau saya bisa sebutkan, kedaulatan yang sifatnya terbatas. Kedaulatan yang sifatnya terbatas, bukan dalam makna kedaulatan yang sesungguhnya yang kita kenal dengan istilah sovereignty.
Jadi sovereign right itu artinya adalah hak berdaulat, hak berdaulat. Jadi kekuasaan pemberlakuan hukum suatu negara di wilayah yang disebut dengan wilayah kedaulatan fungsional itu tidak bisa hukumnya berlaku secara penuh. Karena di sana disebut juga dengan hak berdaulat. Apa contohnya? Nah, ini dia contohnya. Di wilayah laut setelah teritorial ada yang namanya di sebelahnya, sebelah luarnya ada yang tahu? Jadi ini garis pangkal. Kalau garis pangkal kita itu, kalau saya ilustrasikan, garis pangkal itu kita sebut juga dengan pagar. Ya, kalau bahasa sehari-harinya. Jadi wilayah kepulauan Indonesia itu dikepung oleh satu garis. Nah, garisnya itu kita sebutlah namanya pagar. Tapi kalau di dalam hukum laut namanya itu adalah garis pangkal. Garis pangkal itu wilayah perairan yang berada persis di luar garis pangkal itu adalah laut teritorial namanya. Di luarnya lagi laut teritorial dikenal laut teritorial apa tadi? Ketentuan hukumnya kedaulatan ya, kedaulatan. Nah, di luar wilayah teritorial ada yang namanya zona tambahan. Zona tambahan itu kalau di dalam UNCLOS itu 24 mil laut dari garis pangkal. Tapi kalau dari garis teritorial, karena teritorial kan sudah 12 itu dari garis pangkal. Nah, kalau dari garis pangkal, kalau dari garis luar teritorial, sebenarnya zona tambahan itu hanya 12 mil laut, ya. Nah, tapi di dalam UNCLOS disebutkan 24 mil laut dari garis pangkal. Nah, 12-nya adalah laut teritorial, 12-nya lagi adalah zona tambahan. Laut teritorial hukum yang berlaku adalah hukum negara, jadi dia sovereignty, kedaulatan negara, sedangkan zona tambahan itu bukan lagi sovereignty, bukan lagi kedaulatan negara, tapi dia sudah menjadi bagian daripada sovereign right. Begitu juga di sebelahnya. Jadi di luar zona tambahan itu ada yang namanya zona ekonomi eksklusif. Mungkin saudara sudah pernah dengar. Nah, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif itulah yang disebut dengan kedaulatan fungsional. Di situ berlaku yang namanya hak berdaulat. Jadi zona tambahan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia berarti berlaku hak berdaulatnya negara Indonesia. Apa beda hak berdaulat dengan kedaulatan tadi? Nah, siapa yang masih ingat? Apa beda kedaulatan, sovereignty, dengan hak berdaulat atau kita kenal dengan istilah sovereign right? Apa bedanya tadi? Siapa yang bisa jawab? Tadi saya sudah sampaikan di awal. Beda sovereignty dengan sovereign right. Sovereignty itu laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif itu sovereign right. Kalau sovereignty tadi apa? Kedaulatan. Hukum suatu negara berlaku secara penuh dan eksklusif. Itu sovereignty atau kedaulatan. Nah, kedaulatan fungsional kita kenal dengan namanya sovereign right. Contohnya adalah zona tambahan, zona ekonomi eksklusif. Itu hak berdaulat. Nah, kalau sovereignty, kekuasaan negara, penerapan hukum secara penuh dan eksklusif. Nah, kalau di sovereign right apa? Hak berdaulat. Hukum suatu negara tidak bisa diberlakukan secara penuh dan eksklusif. Kedaulatan negara yang berlaku di wilayah tersebut terbatas sesuai dengan fungsi-fungsi yang sudah ditetapkan di dalam UNCLOS, sehingga wilayah itu disebut dengan kedaulatan fungsional. Hukum suatu negara tidak bisa diterapkan secara penuh dan eksklusif.
Jadi paham ya, ini membantu saudara untuk nanti memahami kuliah hukum laut. Ya, kedaulatan fungsional itu dikenal juga dengan istilah sovereign right, atau bahasa Indonesianya adalah hak berdaulat. Contohnya adalah zona tambahan, zona ekonomi eksklusif. Apa makna dari kata sovereign right? Hukum negara tidak bisa diberlakukan secara penuh dan eksklusif. Paham ya? Sedangkan kata sovereignty atau kedaulatan, hukum negara berlaku secara penuh dan eksklusif. Kalau sovereign right, kedaulatan yang sifatnya terbatas. Itu maknanya ya. Sovereignty, kedaulatan penuh dan eksklusif. Sovereign right, kedaulatan yang sifatnya terbatas. Itu kenapa dia disebut dengan kedaulatan fungsional. Kalau di laut teritorial tadi hukum kita berlaku secara penuh. Jadi kalau ada kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran, maka kita bisa tangkap itu kapal. Kita bisa berlakukan hukum negara kita. Kalau dia misalnya melakukan pencurian ikan, kita bisa sita kapalnya, kita bisa tangkap, tahan kapalnya, kita bisa sita hasil curiannya. Terhadap nelayan yang kita bisa tangkap, kita bisa penjarakan. Itulah ibaratnya. Berlakunya penuh, full. Tapi di zona ekonomi eksklusif dan juga zona tambahan, itu tidak bisa diberlakukan. Di dalam UNCLOS, zona tambahan itu, hukum negara pantai itu hanya boleh membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan apa? Keimigrasian, bea cukai, fiskal, kemudian masalah sanitasi, itu aja. Hanya 3 hal yang diperbolehkan. Artinya apa? Kalau ada kapal-kapal asing yang melanggar 3 hal itu, baru kita bisa menegakkan hukum kita. Di luar daripada itu tidak bisa. Begitu juga dengan zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif misalnya ini. Hak eksklusifnya memang diberikan kepada kita, zona ekonomi eksklusif Indonesia. Itu kenapa dia disebut sebagai eksklusif, karena haknya itu secara eksklusif diberikan kepada negara pantai. Tetapi kalau ada negara lain yang ingin, misalnya di ZEE itu kan wilayah yang sudah mulai ke tengah ya, sudah mulai ke laut dalam. Jadi di situ banyak sumber daya ikan. Jadi makanya ZEE itu ada juga yang menyebutnya sebagai zona perikanan. Nah, apakah boleh nelayan asing melakukan penangkapan ikan di ZEE suatu negara lain? Jawabannya boleh, tapi bolehnya masih koma. Apakah boleh? Boleh, koma, tapi dengan catatan harus ada izin. Izinnya itu harus dituangkan dalam bentuk perjanjian antar negara. Jadi misalnya ada perjanjian pengelolaan wilayah perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia antara Indonesia dan Vietnam misalnya. Artinya apa? Nelayan-nelayan Vietnam boleh secara terbatas melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia. Berarti legal dia penangkapan ikannya. Nah, kalau tidak ada perjanjian antara Indonesia dan Vietnam, kemudian tertangkap ketahuan ada nelayan-nelayan Vietnam yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia tanpa ada perjanjian antara Indonesia dan Vietnam, itu namanya disebut dengan illegal fishing. Paham ya? Kalau di wilayah teritorial boleh nggak menangkap ikan negara asing? Nggak boleh sama sekali. Karena laut teritorial itu wilayah kedaulatan negara. Kenapa di ZEE boleh? Ya karena di ZEE itu adalah hak berdaulat. Kedaulatannya fungsional, terbatas. Jadi kalau ada nelayan asing yang tertangkap melakukan pencurian ikan di ZEE, berarti kalau dia mencuri berarti kan tidak ada izin, tidak ada perjanjian antar negara. Gimana caranya? Boleh mereka ditangkap, dipenjara? Nggak boleh. Kalau tertangkapnya melakukan pelanggaran di laut teritorial, boleh ditangkap, boleh. Ingat, laut teritorial itu merupakan bagian daripada kedaulatan negara. Kedaulatan artinya tadi hukum berlaku secara penuh dan eksklusif. Berbeda dengan penegakan hukum, kalau pencurian ikan itu dilakukan di zona ekonomi eksklusif.
Karena ZEE adalah bagian daripada kedaulatan fungsional atau sovereign right atau hak berdaulatnya negara, maka ketika terjadi pencurian ikan di sana, ada nelayan asing yang melakukan penangkapan tanpa izin, tanpa perjanjian bilateral, mereka ditangkap tapi tidak boleh dipenjara. Hukum Indonesia tidak bisa diberlakukan secara penuh. Jadi begitu mereka ditangkap, kita harus memberitahu kepada perwakilan negara dia yang ada di negara kita. Nih ada nih nelayan kamu melakukan pencurian ikan di ZEE kami. Nanti dijamin oleh negaranya, maka dia dilepaskan, dipulangkan ke negaranya. Tidak boleh dikenai hukum penjara, tidak boleh, tidak bisa ditegakkan hukum negara kita. Itu bedanya disebut dengan kedaulatan fungsional atau hak berdaulat. Nanti kalian akan diajarkan secara lebih detail, secara lebih rinci, bagaimana penegakannya, seperti apa dan bla bla blanya di dalam hukum laut. Saya di hukum internasional hanya memperkenalkan terlebih dahulu bahwasanya kedaulatan itu ada juga yang sifatnya terbatas. Tidak semua kedaulatan itu adalah eksklusif dan penuh. Ada di wilayah-wilayah tertentu sifatnya terbatas. Atau kita kenal dengan istilah sovereign right. Itu adalah merupakan bahagian daripada kedaulatan internal suatu negara. Paham sampai di sini? Kedaulatan personal, kedaulatan teritorial, kedaulatan fungsional. Kedaulatan terhadap orang-orang yang berada di wilayah negaranya, baik warga negaranya sendiri maupun warga negara asing yang berada di dalam wilayah negara suatu negara. Kemudian kedaulatan teritorial, ada teritorial laut, yaitu laut teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan. Kemudian ada teritorial udara, semua ruang udara yang berada di atas wilayah darat dan wilayah laut, laut teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan suatu negara. Kemudian kedaulatan teritorial darat, batas-batas darat suatu negara dengan negara lain. Itu berlaku hukum suatu negara secara penuh dan eksklusif. Yang ketiga, kedaulatan fungsional disebut juga dengan sovereign right atau hak berdaulat. Kedaulatan yang sifatnya terbatas di wilayah tertentu. Hukum kita tidak bisa berlaku secara penuh dan eksklusif. Terbatas kepada ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam UNCLOS. Karena contohnya adalah zona ekonomi eksklusif, zona tambahan, maka panduannya adalah UNCLOS. Jadi apa saja nih hak negara pantai, ketentuan hukum apa saja yang boleh, apa saja yang bisa diatur, ketentuan hukum seperti apa yang berlaku, itu semuanya harus tunduk pada ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam UNCLOS. Plus yang kedaulatan teritorial tadi tambahannya adalah kedaulatan ekstrateritorial. Contoh kantor kedutaan besar, embassy kita di negara-negara lain. Itu yang sepertinya internal. Yang kedua, bentuk kedaulatan negara yang kedua itu adalah kedaulatan eksternal. Apa itu kedaulatan eksternal? Yang sifatnya keluar. Ya, maknanya apa? Negara itu mampu melakukan hubungan dengan negara lain. Jadi kaitannya antara negara itu dengan negara lain. Negara itu, kenapa negara bisa mampu? Pertama, tentu negara itu harus merdeka terlebih dahulu. Yang kedua, tentu negara itu hanya bisa berhubungan, melakukan kerjasama dengan negara lain ketika dia sudah saling apa? Suatu negara itu mampu melakukan kerjasama, mampu berhubungan satu sama lain, menyepakati kerjasama dalam suatu perjanjian, ya, saling mengirimkan perwakilan negaranya, saling membuka kantor perwakilan di masing-masing negara itu apabila apa? Selain dia merdeka, apa poin pentingnya? Nih, masih ingat nggak? Apa syarat negara itu mampu melakukan hubungan dengan negara lain? Kalau sudah ada pengakuan, Ibu. Iya, betul.
Jadi kalau negara itu satu sama lain saling mengakui. Kalau dia sudah saling mengakui, maka dia bisa melakukan hubungan bilateral, menyepakati perjanjian, melakukan kerjasama dan segala macamnya. Jadi kalau dia saling mengakui berarti dia sejajar. Ketika dia sudah sejajar, maka dia bisa melakukan hubungan antar negara. Jadi kedaulatan eksternal ini berkaitan dengan yang namanya recognition. Negara yang bisa melakukan hubungan satu sama lain adalah negara yang saling mengakui. Jadi kalau dia tidak mengakui, berarti dia dianggap belum setara, jadi tidak bisa melakukan hubungan luar negeri. Ini yang disebut dengan kedaulatan eksternal. Paham ya sampai di sini? Paham, oke. Nah sekarang kita lihat, kalau kedaulatan kalau kedaulatan udara jelas ya. Jelas, tadi kedaulatan teritorial udara suatu negara itu kan semua wilayah udara, karena udara ini batasannya tergantung kepada batas-batas yang ada di bawahnya. Jadi wilayah udara itu tunduk kepada wilayah negara kolong. Negara kolong itu adalah wilayah yang negara yang berada di bawah wilayah udara itu. Jadi negara itu yang harus dia pastikan apa? Batas-batas lautnya harus jelas, batas-batas teritorialnya, batas-batas daratnya harus jelas. Karena itu akan mempengaruhi wilayah udara. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara atau apa saja cara-cara yang bisa dilakukan oleh negara untuk mendapatkan kedaulatan teritorial. Ada lebih kurang di dalam hukum internasional diakui ada 6 cara yang bisa dilakukan oleh negara untuk mendapatkan kedaulatan teritorial. Ya, yang pertama istilahnya kita kenal dengan okupasi atau occupations ya. Yang kedua ada annexations atau aneksasi, kemudian ada accretion atau penambahan. Yang keempat ada prescription atau preskripsi. Yang kelima ada cessions atau penyerahan. Yang keenam ada plebiscite atau referendum. Kita akan lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan metode ini. Occupations. Okupasi itu dikenal juga dengan istilah pendudukan di dalam bahasa Indonesia. Apa itu occupation? Suatu negara bisa menegakkan kedaulatannya di suatu wilayah yang berstatus sebagai wilayah terra nullius. Apa itu terra nullius? Terra nullius itu artinya adalah wilayah yang tak bertuan. Jadi negara bisa menundukkan wilayah-wilayah yang tak bertuan itu. Wilayah yang tak bertuan itu maknanya apa? Pertama, bisa saja wilayah itu nggak ada. Bukan menjadi bahagian dari wilayah manapun. Nggak ada yang punya. Namanya tak bertuan. Ya. Jadi nggak ada tuannya, nggak ada yang punya. Atau bisa saja wilayah itu dulu sudah dimiliki oleh suatu negara. Tapi kemudian ditinggalkan, ditelantarkan oleh negara yang bersangkutan, sehingga tidak terlihat tanda-tanda ada kedaulatan di wilayah tersebut karena sudah ditinggalkan oleh pemiliknya lah dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama. Tidak ada juga ciri-ciri bahwasanya wilayah itu ditundukkan di bawah kedaulatan negara lain. Tidak ada. Jadi itu yang disebut dengan terra nullius. Okupasi penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada di bawah kekuasaan negara manapun. Nggak ada yang punya. Bisa kita mendapatkan wilayah tersebut? Bisa. Ini adalah merupakan salah satu cara penegakan kedaulatan atau cara untuk mendapatkan kedaulatan teritorial yang sah menurut hukum internasional. Tapi harus memenuhi persyaratan. Sahnya itu harus memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Bahwasanya kita pastikan dulu wilayah tersebut bukanlah wilayah
Ada orang yang punyanya. Jadi kalau orang itu ada yang punya, ada empunya, berarti kita tidak boleh ambil. Kalau kita ambil itu namanya pencurian, pencaplokan. Nah, sepanjang wilayah tersebut berstatus sebagai terra nullius, tidak ada yang punya, tidak ada yang menguasainya, maka okupasi boleh dilakukan. Sehingga apa? Konsekuensinya ketika okupasi dilakukan, wilayah itu bisa menjadi bahagian daripada wilayah kedaulatan negara. Nah, okupasi pendudukan ini dia tidak berdiri sendiri. Ada persyaratan lanjutan. Okupasi itu kan tadi syaratnya adalah pertama wilayahnya tak bertuan. Kalau itu memenuhi syarat, oh ini nggak ada yang punya, ya udah bisa menjadi punya kita. Dia akan bisa menjadi punya kita sepenuhnya apabila okupasi ini diikuti dengan kata-kata efektif. Sehingga nama lengkapnya adalah effective occupation, pendudukan efektif. Apa yang dimaksud dengan efektif? Nah, itu yang kita lihat. Jadi paham dulu ya, okupasi bisa dilakukan terhadap wilayah yang statusnya terra nullius. Tidak ada yang punya, tidak ada yang menguasai. Yang kedua, untuk menyempurnakan okupasi, maka harus ada yang namanya efektif. Jadi prinsip efektif itu harus diterapkan. Jadi nggak cukup saja, oh ini nggak ada yang punya, saya maulah. Itu nggak cukup. Kata saya maulah itu harus diikuti dengan tindakan-tindakan yang merupakan bentuk daripada penerapan prinsip efektif. Kita lihat PCIG, Permanent Court of International of Justice. Itu dulu namanya, sebelum sekarang berubah menjadi ICJ. PCIG itu adalah nama ICJ, dulu masih di bawah LBB, Lembaga Bangsa, Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa, Mahkamah Internasionalnya namanya dulu PCIG. Liga Bangsa-Bangsa berubah menjadi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PCIG berubah menjadi ICJ, International Court of Justice. Nah, apa menurut PCIG? Menurut PCIG, efektif itu ada dua unsurnya. Yang pertama, status wilayah harus dipastikan terra nullius. Okupasi. Efektif yang pertamanya adalah kita tunjukkan bahwasanya kita ingin menundukkan wilayah terra nullius itu ke bawah kedaulatan kita. Kita tunjukkan keinginan kita. Yang kedua, kalau kita sudah berminat, berkeinginan, maka laksanakan. Nih, ada wilayah terra nullius. Kita ingin menundukkannya di bawah kedaulatan kita. Jangan cuma niat aja dalam hati, tapi harus ada actionnya. Actionnya apa? Laksanakan kedaulatan kita secara pantas di sana. Apa bentuk actionnya itu? Ya gini aja, kalau cowok-cowok nih suka ngegombal sama perempuan misalnya. Aku cinta kamu. Cukup dengan kata-kata, apalagi perempuan. Kalau cuma dengan kata-kata, berarti harus diikuti dengan apa? Nggak hanya kata-kata di mulut saja, harus diikuti dengan tindakan dan juga perbuatan. Tunjukkan bahwasanya, nah kita benar-benar sayang, kita benar-benar cinta, kita lindungi, ya kita perhatikan. Nah begitulah lebih kurang. Kita lindungi, kita perhatikan itu dengan cara seperti apa? Wilayah juga demikian. Misalnya kita bangun karena misalnya wilayahnya itu jauh berada dari belum ada orang di sana. Bisa saja dengan cara nih di Pulau Jawa udah penuh nih, pindah ke pulau ini. Berarti apa? Ya dengan demikian artinya kita sudah menunjukkan bahwasanya kita punya keinginan dan keinginan itu harus kita wujudkan dalam bentuk tindakan. Ini yang disebut dengan efektif. Contoh kasus
Indonesia dan Malaysia pernah terlibat yang namanya sengketa perebutan Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan. Kalau kalian pernah membaca, pernah mendengar bahwa Sipadan itu punya Indonesia, itu salah besar. Gimana salah besarnya? Nggak ada dalam peta negara kita. Apakah Sipadan Ligitan itu punya Malaysia? Juga bukan. Kenapa? Ya nggak ada juga dalam petanya Malaysia. Oh, walaupun dulu katanya pemerintahan Belanda pernah menjadi yang pertama menemukan. Kemudian pemerintahan Inggris juga pernah mengklaim sebagai negara yang menjajah Malaysia juga pernah mengklaim, oh kami dulu yang menemukan. Pemerintah Belanda sebagai negara yang menjajah Indonesia dulu pernah juga mengklaim, hanya mengklaim saja. Tapi tidak ada pelaksanaan atas pengklaiman tersebut. Jadi prinsip efektifnya belum terpenuhi. Nggak ada tanda-tanda bahwasanya Sipadan Ligitan itu tunduk pada kedaulatan Belanda, nggak ada. Oh, Sipadan Ligitan itu tunduk pada kedaulatan Inggris, nggak ada. Jadi prinsip efektifnya belum terpenuhi. Sehingga bagaimana bukti terpenuhi? Kalau memang Belanda, anggaplah Belanda yang menemukan, pasti Sipadan Ligitan akan dimasukkannya ke dalam peta negara yang diwariskan ke Indonesia. Begitu juga dengan Inggris. Nah, ketika bersengketa antara Indonesia dan Malaysia, itu mereka kan buka peta. Jadi supaya kalian tahu, setiap negara anggota PBB itu harus menyimpankan, mendepositkan istilahnya, peta wilayah negaranya ke Sekretariat Jenderal PBB. Jadi kalau ada kasus nanti itu petanya itu bisa tinggal dibuka. Nah, ketika Indonesia dan Malaysia sepakat menyelesaikan persoalan perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan itu, mereka buka petanya. Mereka sepakat menyelesaikan melalui jalur negosiasi, perundingan. Ya, mereka sama-sama tahu lah bahwasanya, nah di dalam peta Indonesia nggak ada Sipadan Ligitan. Begitu juga dengan Malaysia. Artinya apa? Kita bisa simpulkan bahwa Sipadan Ligitan itu bersatu sebagai terra nullius. Nggak ada yang punya. Indonesia dan Malaysia, kenapa dia bersengketa? Sama-sama ingin memiliki Sipadan Ligitan. Berarti unsur yang pertama terpenuhi. Iya, ada keinginan, ada kehendak sebagai suatu yang berdaulat atas Sipadan dan juga Ligitan, sehingga mereka kemudian bersengketa. Berarti okupasinya terpenuhi syaratnya? Iya, karena Sipadan Ligitan adalah terra nullius. Tapi okupasi saja tidak cukup. Harus diikuti dengan efektif. Efektif yang pertama unsurnya terpenuhi. Tapi unsur yang kedua, nah ini dia yang membuat Indonesia kalah. Begitu perkara ini diajukan ke Mahkamah Internasional, ke ICJ, ICJ menemukan fakta bahwasanya unsur yang kedua itu dipenuhi oleh Malaysia. Malaysia keinginannya itu diwujudkan dalam bentuk dilaksanakannya keinginan. Kalian nih, kamu mau nggak jadi istriku? Nah, dilamar lah ibaratnya. Tapi nggak pernah datang ke rumah si perempuan. Lamar secara resmi itu kan yang laki-laki datang bawa orang tuanya, menunjukkan keinginannya. Kalau dia hanya sekedar berucap saja, kamu mau nggak? Yuk kita nikah, mau nggak jadi istriku? Kata si perempuan mau. Tapi setelah itu diem aja, nggak ada tindakan apa-apa. Bisa terwujud pernikahannya? Nggak bisa. Gimana caranya? Ya datang secara resmi, secara formal, bersama orang tua, temui orang tua si perempuan, dipinang anaknya, dibicarakan kapan tanggal pernikahan, baru terwujud pernikahannya.
Begitu juga kalau sekedar hanya bilang, oh si Padang Ligitan itu bagian daripada, saya ingin menjadi bagian daripada wilayah negara kita, tapi nggak pernah kita laksanakan. Malaysia apa? Malaysia sudah maju beberapa langkah di depan kita. Dia kelola si Padang Ligitan, dia undang investor di sana, dia bikin si Padang Ligitan itu sebagai ya resort, ada tempat usaha, ada tempat wisata. Itu wujud daripada pelaksanaan keinginan untuk menjadi yang berdaulat di sana. Jadi okupasi itu tidak cukup saja, penegakan kedaulatan terhadap wilayah yang tak bertuan, yang berstatus sebagai terra nullius, itu tidak cukup tanpa adanya prinsip efektif. Jadi sehingga terra nullius, prinsip efektif, disebutlah dengan nama effective occupation, pendudukan efektif di dalam hukum internasional. Okupasi ini ada dua teorinya. Yang pertama adalah teori kontinuitas. Jadi ada alasan-alasan negara kenapa dia ingin menundukkan wilayah tersebut, ingin menundukkan wilayah tersebut menjadi bahagian daripada wilayah negaranya. Ya, kalau teori kontinuitas itu, tindakan okupasi itu di wilayah tertentu itu memperluas kedaulatan negara sejauh diperlukan untuk menjamin keamanan dan pengembangan alam di wilayah tersebut. Jadi ada alasan kenapa suatu negara itu melakukan okupasi di wilayah yang tak bertuan tersebut. Bisa saja alasan yang pertama itu adalah untuk menjamin keamanan dan juga pengembangan alam di wilayah tersebut. Ada alasan-alasan tertentu yang membuat suatu negara itu ingin menundukkan wilayah terra nullius menjadi bahagian daripada wilayah negaranya. Apakah karena keamanan negara yang bersangkutan, atau karena dia pengembangan alam di wilayah yang tertentu, ada konservasi alam yang ingin dia lakukan di wilayah tersebut, atau untuk menjamin kalau seandainya wilayah itu tidak dia jadikan menjadi bahagian daripada wilayah kedaulatannya, maka keamanan negaranya akan terancam. Karena apa? Karena wilayah terra nullius kan bebas dimasuki oleh siapapun. Ya, dengan alasan-alasan tersebut, maka apa? Maka berkeinginanlah mereka untuk melakukan okupasi. Itu yang kontinuitas. Jadi alasan dilakukannya okupasi adalah untuk apa? Untuk menjamin keamanan dan juga pengembangan alam. Pengembangan alam ini lebih kepada melakukan perlindungan konservasi alam di wilayah tersebut. Itu kontinuitas alasannya. Yang kedua, teori kontiguitas. Kalau teori kontiguitas, alasan suatu negara melakukan okupasi terhadap wilayah terra nullius itu lebih kepada wilayah-wilayah yang secara geografis berbatasan secara langsung dengan wilayah terra nullius. Ya, secara geografis dia berbatasan secara langsung, sehingga apa? Dia perlukan supaya jelas ini terkait satu sama lain, karena bisa saja karena alasan secara geografis dia dekat, kemudian alasannya pasti juga untuk keamanan, pengamanan suatu negara, sehingga apa? Kalau dia sudah menjadi bahagian, jadi untuk koordinasi, untuk pengamanan itu kan lebih gampang. Ya, kalau dia misalnya wilayah itu masih wilayah terra nullius, akan ada ancaman-ancaman kepada negaranya. Karena wilayah terra nullius itu kan bisa diduduki oleh siapa saja, diduduki oleh siapapun. Nah, ini dia. Ya, karena dengan alasan wilayahnya berdekatan. Karena berdekatan secara geografis, berbatasan secara geografis,
maka negara merasa perlu untuk melakukan okupasi di wilayah tersebut. Nah, ini dia dua teori yang berkaitan dengan okupasi. Tapi yang paling penting adalah pemahaman tentang effective occupation itu tadi. Kalau dua syaratnya tidak terpenuhi, maka okupasi itu tidak bisa terwujud. Artinya apa? Wilayah terra nullius tidak bisa kita tundukkan di bawah kedaulatan negara. Praktek ini sudah dilakukan oleh Mahkamah Internasional dalam berbagai banyak kasus. Nah, kalian kalau mau cari nanti kasus, salah satu kasus tadi yang sudah saya sampaikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Itu baru satu. Effective occupation. Yang kedua adalah aneksasi. Okupasi tadi sah ya, secara internasional, menurut hukum internasional, mendapatkan wilayah itu adalah alas hak yang sah. Okupasi adalah alas hak yang sah untuk memperoleh wilayah kedaulatan bagi suatu negara. Yang kedua, seperti bertolak belakang dengan okupasi, ada yang namanya aneksasi atau penaklukan. Kalau okupasi itu pendudukan dilakukan terhadap wilayah yang tidak ada penguasanya, tidak dipunyai oleh negara manapun, tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun, sedangkan penaklukan ini adalah perolehan wilayah kedaulatan negara tetapi dengan cara dipaksakan. Dipaksakan itu maksudnya apa? Pertama, wilayah itu sudah merupakan bahagian daripada kedaulatan negara lain. Yang kedua, makna penaklukan itu didapatkannya dengan cara-cara kekerasan atau disebut juga dengan forcible aid. Jadi ada tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan pemaksaan untuk menundukkan suatu wilayah yang sebenarnya sudah menjadi bahagian daripada wilayah negara lain. Itu namanya penaklukan, pencurian. Sudah jelas itu punya orang terus kita ambil. Jadi kalau suka sama seseorang, pastikan seseorang itu tidak punya orang lain. Nah, sehingga tidak timbul istilah yang apanya? Pelakor. Nah, itu dia ya. Pebinor, macam-macam sekarang istilahnya. Jadi, apakah ini sah? Ya jelas tidak sah. Kenapa tidak sah? Yaitu merupakan pemaksaan. Contoh, aneksasi Rusia ke Ukraina. Israel Palestina bisa dikatakan aneksasi atau tidak? Ada yang membaca sejarah? Ada yang membaca sejarah konflik panjang Palestina Israel? Nggak ada. Nanti coba tambah-tambah ilmu pengetahuannya. Gimana itu? Berarti berbanding terbalik dengan okupasi, aneksasi adalah merupakan alas hak yang tidak sah untuk mendapatkan kedaulatan. Jadi ini pembagian ini berdasarkan pada praktek-praktek yang dilakukan oleh negara. Ada prakteknya yang diperbolehkan oleh hukum, yang sah secara hukum, ada yang tidak diperbolehkan, yang tidak sah secara hukum. Salah satunya adalah aneksasi. Paham ya? Jadi aneksasi itu penaklukan apa? Suatu wilayah yang dilakukan dengan cara paksa, yang dilakukan dengan cara kekerasan terhadap wilayah yang sudah berada atau yang sudah menjadi bahagian daripada kedaulatan
negara lain, atau kita kenal dengan istilah forcible act. Yang ketiga kita kenal dengan istilah accretions atau penambahan. Nah, ini blessing, ini apa ini namanya? Blessing in the disguise, ya. Penambahan kedaulatan suatu wilayah, kedaulatan teritori suatu negara itu bisa bertambah karena suatu hal-hal yang di luar keinginan kita sebenarnya, di luar kemampuan kita untuk mengontrolnya. Apa contohnya? Ya, pertambahan wilayah karena sebab-sebab alamiah. Bisa hilangnya wilayah karena sebab-sebab alamiah juga, misalnya karena gempa bumi, tsunami, lenyap. Ya, atau juga bisa terjadi penambahan ya karena pergerakan-pergerakan. Jadi faktor-faktor geografis yang menyebabkan kemudian secara tidak sengaja wilayah suatu negara itu bertambah, wilayah teritorialnya bertambah. Ini kan faktor-faktor di luar kemampuan kita sebagai sebuah negara, sebagai manusia untuk mengontrolnya. Maka, apakah ini diperbolehkan? Boleh. Karena negara kan tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan tindakan apa-apa, tidak juga melanggar. Tetapi ya karena terjadi perubahan-perubahan secara geografis, sehingga secara tidak sengaja wilayah kedaulatan teritorial suatu negara itu tambah. Itu yang dimaksud dengan penambahan. Jadi dari 3 itu tadi, okupasi sah, aneksasi tidak sah, penambahan atau akresi itu sah. Apakah perlu pernyataan formal? Tidak perlu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adanya yang disebut dengan cesi atau penyerahan. Suatu wilayah negara itu bisa bertambah karena adanya penyerahan. Penyerahan itu contohnya apa? Ketika terjadi perang misalnya. Kemudian untuk pengakhiran perjanjian perang, negara-negara yang berperang itu kan membuat perjanjian damai. Terkadang di dalam perjanjian damai itu ada wilayah-wilayah dari negara yang kalah perang kemudian diserahkan kepada negara yang menang perang. Itu mereka tuangkan di dalam perjanjian-perjanjian pengakhiran perang atau perjanjian-perjanjian damai setelah negara itu bersengketa. Apakah ini boleh? Boleh, dengan catatan tidak ada pemaksaan atas penyerahan tersebut, tidak ada paksaan atas pembuatan perjanjian penyerahan tersebut. Ini dia. Jadi suatu negara itu bisa mendapatkan kedaulatan atas teritorialnya salah satunya dengan cara penyerahan perjanjian. Kalau perjanjiannya dilakukan secara tidak ada ancaman, tidak ada paksaan, maka itu sah. Tapi, ada tapinya, ini dia. Apabila penyerahan yang ditetapkan melalui perjanjian itu dihasilkan melalui ancaman atau penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, maka perjanjian penyerahan itu akan batal secara hukum. Artinya tidak sah. Ya. Jadi penyerahan ini, akresi, bisa sah, bisa tidak sah. Sah dia apabila memang perjanjian penyerahan itu didapatkan sebagai hasil kesepakatan bersama, bukan sebagai hasil daripada kesepakatan yang didapatkan melalui ancaman-ancaman dan juga kekerasan. Ya, karena nih berperang, situasinya negara yang menang perang di atas angin dibandingkan negara yang kalah perang.
Jadi kemudian diancam. Kalau dia secara sukarela menyerahkan, maka itu sah. Nih, saya serahkan dengan secara sukarela, dengan kesepakatan, tanpa ada ancaman, tanpa ada paksaan. Tapi kalau kesepakatan itu didapatkan melalui paksaan dan juga ancaman, maka dia akan menjadi batal, tidak sah. Kemudian apa lagi yang membuat dia sah? Apabila transaksi itu, penyerahan itu dilakukan dengan cara apa? Menyerahkan, menghibahkan. Dengan cara apa? Penjualan atau pembelian. Apakah itu boleh? Boleh. Itu akan sah. Jadi orang tua misalnya punya banyak tanah, kemudian supaya nanti ketika dia meninggal anak-anaknya tidak bertengkar, tidak rebutan, maka sebelum orang tua meninggal dia bikin hibah. Oh, tanah yang di sana untuk anak A, tanah yang di sini untuk anak B. Itu namanya hibah, diserahkan. Tapi kalau nanti orang tua sudah meninggal, bukan hibah lagi namanya. Hibah itu ketika masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, status tanah-tanah, harta peninggalan orang tua berstatus sebagai harta warisan. Kalau harta warisan berarti penyelesaiannya harus berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum waris. Jadi hibah itu penyerahan secara sukarela, penjualan atau pembelian itu termasuk bagian daripada penyerahan. Jadi yang dia serahkan itu apa? Ya objeknya harus jelas, batas-batasnya harus jelas. Jangan diserahkan wilayah yang bukan bagian daripada wilayah kedaulatannya. Oh kita nyerahin, oh tanah di sana untuk anak A. Rupanya apa? Luasnya 1 hektar. Ternyata luasnya cuma 500 meter persegi, setengahnya aja misalnya 500 meter persegi. Berarti yang diserahkan apa? Yang 500 meter persegi itu jangan diserahkan sehektar. Yang 500 lagi sebenarnya bukan punya dia. Jadi apa yang diserahkan itu apa yang ada. Apa yang dia punya, jangan serahkan yang dia nggak punya. Kalau dia punya, seberapa luas, seberapa besar. Nah, itu dia. Jadi, penyerahan itu dia bisa menjadi sah, bisa menjadi tidak sah. Bisa menjadi sah apa? Contohnya, penyerahan yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang disepakati dengan cara sukarela, tidak dengan paksaan, tidak dengan ancaman. Kemudian ada hibah, kemudian penyerahannya yang berupa penjualan atau pembelian. Penyerahan bisa batal apabila kesepakatan penyerahan didapatkan melalui ancaman dan juga kekerasan. Jadi yang pertama okupasi sah disertai dengan efektif, yang kedua aneksasi tidak sah, yang ketiga apa tadi? Penambahan itu sah karena faktor-faktor alamiah, faktor-faktor geografis. Yang keempat adalah penyerahan cessions, penyerahannya itu bisa sah, bisa tidak sah. Jadi nanti kalau ada contoh misalnya nih, kita bicara saya upayakan nanti, kalian kan boleh pilih nanti soal ya. Saya upayakan nanti membuat soal dalam bentuk kasus. Misalnya nih, negara A menyerahkan wilayah, sebagian wilayah teritorialnya kepada negara B dengan cara-cara ancaman dan juga paksaan. Menurut saudara, apakah penyerahan yang demikian sah menurut hukum internasional? Nah, contohnya begitu ya. Berarti kan menggunakan logika. Kalian harus paham teorinya dulu. Itu untuk meminimalisir. Nanti kalian boleh pilih, kan nanti gabungan beberapa dosen, seluruh dosen HI, kalian pilih aja. Saya berupaya untuk tidak membuat soal yang sangat-sangat teoritis, tapi menggunakan logika, tanpa kalian harus supaya apa? Nggak lihat catatan, nggak lihat itu. Jadi kalau dengan demikian berarti apa? Ya, penyerahan suatu wilayah negara yang didapatkan melalui kesepakatan dengan ancaman dan juga paksaan itu tidak sah menurut hukum internasional.
internasional, sudah selesai. Misalnya begitu, lebih kurang contohnya. Ya, paham? Sudah 4? Yang kelima ada yang namanya preskripsi. Kalau aneksasi tadi, perampasan, penaklukan suatu wilayah yang merupakan bahagian daripada wilayah negara lain dengan cara-cara kekerasan. Nah, kalau preskripsi ini adalah suatu negara itu memperoleh kedaulatannya terhadap wilayah negara lain, tapi dengan cara-cara damai dan juga sukarela. Contoh apa? Penyerahan Alaska oleh Rusia kepada Amerika. Dengan alasan bahwa Amerika sudah melakukan pelaksanaan kedaulatan secara de facto yang dilakukan secara damai dalam jangka waktu yang lama dan tidak ada upaya-upaya tandingan yang dilakukan oleh Rusia atas wilayah Alaska tersebut. Padahal Alaska itu sebenarnya adalah bahagian daripada wilayah Rusia. Ini bentuk daripada penyerahan atau mendapatkan wilayah suatu negara lain, tapi dengan cara-cara damai, tidak dengan paksaan, tidak dengan menggunakan kekerasan. Menggunakan kekerasan itu apa? Menggunakan kekuatan bersenjata untuk merebut. Nah, merebut tadi itu aneksasi namanya. Sedangkan preskripsi ini kebalikannya. Dia sebenarnya adalah bahagian daripada wilayah negara lain juga. Tetapi ketika dia melakukan upaya penundukan kedaulatan, dia lakukan secara damai, tidak dengan menggunakan kekuatan senjata. Dan tidak ada upaya-upaya tandingan, tidak ada keberatan yang dilakukan oleh Rusia atas apa yang sudah dilakukan oleh Amerika terhadap Alaska. Itu kan jaraknya kan lumayan jauh itu. Ya karena memang Alaska itu sebenarnya bagian daripada Rusia. Rusianya nggak keberatan, ya berarti dia preskripsi. Tapi kalau ada upaya tandingan, ada upaya memberontak, upaya kekerasan juga yang dilakukan karena ada kekerasan yang dilakukan oleh negara lain, itu bagian daripada aneksasi. Apakah preskripsi ini sah? Sah. Karena penundukan wilayah suatu negara oleh negara lain itu dilakukan secara damai dan biasanya itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Dengan catatan negara asalnya, negara yang punya wilayah tersebut tidak berkeberatan. Paham sampai di sini? Paham. Yang terakhir adalah plebisit. Nah, ini plebisit ini ya seperti pemilu lah kalau dalam pelaksanaannya. Tim-tim ini dulu menjadi bahagian daripada wilayah Indonesia. Kemudian sebagian besar masyarakatnya menyuarakan, ada sebagian dari masyarakatnya menyuarakan ingin memisahkan diri dari Indonesia. Kemudian Indonesia memberikan hak untuk referendum. Hak kepada tim-tim untuk apa? Menentukan nasibnya sendiri, right to self-determination. Pertanyaannya, kenapa Indonesia memberikan hak referendum kepada tim-tim? GAM Aceh melalui GAM yang dulu ingin merdeka tidak pernah dikabulkan. Operasi Papua Merdeka yang sekarang berganti nama menjadi KKB ingin memisahkan diri dari Indonesia tidak pernah dikabulkan. Kenapa tim-tim diberikan hak oleh Habibie? Jadi tim-tim ini memisahkan diri dari Indonesia tahun 99. Pada saat itu Soeharto baru jatuh 98. Begitu Soeharto jatuh, B.J. Habibie sebagai wakil presiden naik menjadi presiden. Setahun setelah dia menjabat sebagai presiden, tim-tim mengajukan referendum
untuk memisahkan diri dari Indonesia. Diberikan oleh B.J. Habibie. Kenapa? Apakah itu perlakuan istimewa? Tidak. Tim-tim ini bukan bahagian daripada Indonesia sebenarnya. Tim-tim itu dijajah oleh Portugal. Aceh, Papua, bersama dengan wilayah Indonesia lainnya, itu dijajah oleh Belanda. Itu yang disebut dengan Nusantara oleh Patih Gajah Mada. Di Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit yang menyatakan kita ini sama-sama seperjuangan, kita ini sedarah sekandung. Itu kenapa sampai kapanpun tidak boleh yang namanya seorang adik kakak sedarah sekandung itu kan nggak pernah ya, walaupun berantem, yang namanya darah yang sama yang mengalir di tubuh kita itu harusnya tidak boleh memutuskan hubungan di antara kita. Itu dia. Nah, kalau tim-tim ini dia berbeda. Tim-tim bergabung ke Indonesia pada tahun 79. Kalian baca tuh sejarahnya tim-tim. Ada yang protes bahwasanya masuknya tim-tim ke Indonesia adalah sebagai bentuk upaya pemaksaan oleh Indonesia. Tim-tim tidak sebenarnya dengan sukarela masuk ke Indonesia. Setelah 20 tahun dia bergabung, berintegrasi dengan Indonesia, maka tahun 99 dia mengajukan untuk berpisah. Jadi dia adik angkat, dia bukan adik kandung. Kalau Aceh sampai Papua itu sedarah sekandung. Apapun mau Bacaka, mau Batenju, tetap adik kakak. Nanti baikan lagi. Tapi karena tim-tim adalah adik angkat yang masuk belakangan tahun 79, kalau dari Aceh sampai Papua tuh berjuang bersama melawan penjajah Belanda, Jepang, Belanda lagi masuk bersama-sama. Nah, kalau tim-tim yang menjajah dia Portugal. Dia bergabung berintegrasi ke Indonesia tahun 79. Setelah dia rasa dia 20 tahun, sudah dibesarkan oleh Indonesia, sudah umurnya cukup, secara hukum dia sudah berhak menentukan nasibnya sendiri, dia kepengen lepas dari Indonesia. Itu kenapa B.J. Habibie. Tapi ada suara-suara sumbang dulu menyatakan, kenapa Habibie? Ya, mereka yang tidak paham sejarah saja yang bersuara seperti itu. Kata B.J. Habibie, kita mengembalikan posisi tim-tim itu kepada kodratnya dia. Ya sudah 20 tahun ini anggap saja kita membesarkan dia. Setelah itu dia kemudian ingin memisahkan diri, ingin menentukan nasibnya sendiri, dipersilahkan. Terbukti hasil referendum pro integrasi menang 51%, pro kemerdekaan kalah di 49%. Sehingga apa? Tim-tim kemudian memisahkan diri dari Indonesia menjadi suatu negara yang sekarang dikenal dengan Timor Leste. Dia mendapatkan kedaulatan atas wilayah tim-tim itu setelah lepas dari Indonesia. Apakah ini sah? Sah. Jadi dari 6 teori itu tadi, hanya ada satu teori yang tidak sah, yang tidak lagi berlaku hari ini. Tapi dalam praktik internasional itu masih ada, masih. Kan ada negara-negara yang serakah itu tidak ada manusia. Ada negara-negara yang juga serakah. Dia ingin menundukkan negara lain di bawah kekuasaannya dia. Walaupun secara teori itu tidak sah, tapi tetap ada dalam prakteknya negara yang melakukan itu. Aneksasi. Selebihnya itu sah. Kecuali preskripsi tadi, dia bisa menjadi sah kalau kriteria penyerahannya itu sesuai dengan aturan. Dia menjadi tidak sah apabila kriteria penyerahannya itu didapatkan melalui kesepakatan yang dipaksakan, yang mengancam, ini yang tidak membuat dia tidak sah. Selebihnya itu sah. Inilah kemudian yang menjadi cara-cara atau teori-teori menurut hukum internasional yang bisa dilakukan oleh negara untuk mendapatkan kedaulatan teritorial. Sampai di sini kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan, teorinya sampai di sini dulu. Minggu depan kalian baca materi tentang state jurisdiction. Salam
Salah satu cabang daripada kedaulatan negara itu adalah yurisdiksi. Ya, apa itu yurisdiksi negara? Bagaimana? Apa bedanya dengan kedaulatan? Dia berkaitan erat. Ya, antara kedaulatan dan yurisdiksi itu berada dalam satu pohon yang sama. Tapi apa bedanya? Jadi minggu depan materi kita adalah state jurisdiction. Kalian bisa membaca. Sebelum kita tutup kuliah, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Plebisit, preskripsi, sesi, kemudian akresi, aneksasi, dan juga okupasi. Ada pertanyaan? Pas semuanya? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Imam. Izin, Bu, untuk Ya. ini ada ini Bu, ada tentang Amerika, Bu. Seperti ini, Bu, Imam mau nanya, Bu. Ya, boleh. Ini kan seperti kita tahu pada tanggal 3 Januari 2026 kemarin, Amerika Serikat itu kan melakukan serangan militer langsung ke Venezuela, Bu. Nah, Imam tuh bingung kenapa militer Amerika itu bisa memasuki militer Venezuela itu dengan secara bebas, Bu. Apakah tidak ada tentara sana, Bu? Terus, Bu, apakah Amerika itu bisa seenaknya aja, Bu, untuk menangkap presidennya itu, Bu? Apakah presiden Venezuela itu tunduk ke Amerika itu atau tidak, Bu? Apakah ini termasuk suatu perbuatan aneksasi ataukah tidak, Bu? Mungkin itu pertanyaan Imam, Bu. Mungkin terima kasih. Ya. Kalau aneksasi, kalian harus pahami itu cara mendapatkan kedaulatan teritorial, merampas punya orang lain, mencuri, itu dia aneksasi. Tapi apa yang dilakukan oleh Amerika itu bagian daripada agresi, penyerangan terhadap wilayah negara lain. Apakah itu melanggar hukum internasional? Jelas itu melanggar hukum internasional. Kepatuhan negara terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional itu bergantung kepada negara itu. Apa prinsipnya? Good faith. Ada itikat baik. Itikat baik untuk menjalankan kewajiban berdasarkan HI. Itikat baik untuk patuh dan tunduk pada aturan-aturan yang terdapat pada hukum internasional. Berarti kalau saya bisa sebutkan, kalau misalnya negara yang patuh, negara yang tunduk, bahasa kita itu dia anak soleh. Amerika, apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap negara-negara lain, penyerangan, agresi militer, dan segala macamnya, itu kan adalah tindakan-tindakan yang barbar, tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum. Berarti apa? Ya, kalau istilahnya kita sematkan kepada orang tuh berandalan namanya. Tapi kenapa tidak bisa? Ya, itu yang kita bahas minggu lalu. Kenapa? Jadi hukum internasional dia kan tidak punya lembaga yang bisa dipaksakan, yang bisa memaksa penegakan hukum internasional. Kecuali negara-negara di dunia ini kompak. Nah, kalau kita bersandar, kenapa PBB nggak bisa? Ya PBB itu kan negara adalah menjadi anggotanya. Organisasi internasional itu cuma wadah saja, walaupun dia adalah subjek HI, organisasi internasional itu kan adalah wadah yang dimana negara-negara menjadi anggota di dalamnya. Persoalannya adalah PBB itu punya mekanisme. Mekanismenya ya penghambat mekanisme penegakan. Jadi PBB itu bisa menjadi lembaga yang bisa membantu menyelesaikan sengketa antar negara. Cuma persoalannya adalah karena organisasi itu diisi oleh negara yang punya kedaulatan, ditambah lagi dengan mekanisme. Contoh misalnya, saya kalau nggak salah pernah Korea Utara ingin dijatuhkan sanksi oleh PBB. Karena apa? Karena percobaan nuklirnya. Ya karena Korea Utara ini kan berafiliasi dengan Rusia. Rusia itu punya hak veto. Untuk menjatuhkan sanksi dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, itu bisa sebenarnya. Cuman penghambatnya adalah
mekanisme di pengambilan keputusan di PBB itu yang menghalangi resolusi itu untuk keluar. Apa nama mekanismenya? Mekanisme pengambilan suara bulat, unanimity principle, pengambilan suara bulat. Jadi Dewan Keamanan PBB itu ingin menjatuhkan sanksi, maka semua negara-negara pemegang hak veto itu harus sepakat bulat. Ada satu saja negara yang memveto resolusi itu, maka sanksi nggak bisa, resolusi nggak bisa keluar. Resolusi nggak keluar, sanksi nggak jalan. Itu dia persoalannya. Negara-negara di dunia ini, kalau mau efektif penegakan hukum internasional itu adalah apa? Dia kembali sebenarnya. Ingat, hukum internasional tidak punya lembaga legislatif. Yang mengkreat hukum internasional itu adalah negara-negara. Yang menjalankan kalau terjadi yang menjalankan itu adalah itikat baik negara. Ketika dia sudah menundukkan diri dengan menyepakati perjanjian, maka itikat baik untuk melaksanakan perjanjian. Kalau kemudian dalam perjalanannya terjadi sengketa, maka dengan itikat baik negara-negara bersepakat untuk menyelesaikannya secara damai. Bisa penyelesaian sengketa melalui PBB? Bisa. Melalui organisasi internasional? Bisa. Cuman kendalanya adalah pengambilan keputusan di organisasi itu terhalang oleh mekanisme yang berlaku. Kalau mau PBB itu netral, maka caranya apa? Hilangkan hak veto. Berarti keputusan diambil oleh semua negara anggota PBB. Ya karena isinya negara, ya pastilah akan ada lobby-lobby. Siapa yang kuat melobi, siapa yang lemah akan terlobi. Tapi setidaknya semua negara anggota PBB ikut andil dalam pengambilan keputusan, menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada negara-negara yang berandalan ini, negara-negara yang mada ini, yang tidak mau tunduk dan patuh pada hukum internasional. Israel melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil di Palestina, melanggar hukum humaniter, hukum perang. Iya, jelas-jelas itu. Disarukan untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel. Belum apa-apa sudah diveto oleh Amerika. Karena Israel itu adalah anak emasnya, golden child-nya Amerika Serikat. Ya Rusia sebagai negara yang punya kekuatan yang mumpuni juga, dia juga berafiliasi dengan beberapa negara-negara. Nah, itu kenapa ketika sanksi mau dijatuhkan kepada Korea Utara, dia veto. Nggak keluar resolusi sanksi, nggak ada. Jadi kalau mau organisasi internasional seperti PBB mau punya kuku, ya hilangkan itu. Atau kalau mau tetap ada hak veto, maka ya harus proporsional. Coba lihat siapa aja yang menjadi negara anggota veto. Di Asia cuma diwakili oleh Cina aja. Afrika nggak ada. Padahal negara yang banyak di dunia ini adalah ya Afrika, Asia, Afrika itu adalah negara-negara benua-benua dengan negara terbanyak. Ya sesuaikan. Asia sekian negara misalnya. Afrika sekian negara. Eropa yang kecil ada banyak di situ. Nah, ini dia yang kemudian ketika kita berbicara penegakan hukum internasional itu kembali kepada negara. Negara itu harus tunduk dan patuh pada perjanjian yang sudah dia sepakati. Hukum internasional. Ini kelemahan, salah satu titik lemah daripada hukum internasional itu. Bergantung kepada keinginan dan itikat baik dari negara-negara untuk tidak melanggar, untuk patuh dan tunduk pada hak. Kalau pertanyaan tadi Imam, apakah yang dilakukan oleh Amerika itu tidak salah? Salah. Apakah tidak melanggar hukum internasional? Melanggar. Kedaulatan negara itu di atas segala-galanya. Ketika suatu negara lain jangankan melakukan agresi, penyerangan, pesawat milik negara lain, ya pesawat negara ini melintas saja, ini melintas saja ya, tidak melakukan apa-apa, itu tanpa izin itu sudah melakukan pelanggaran kedaulatan. Apalah lagi itu menggunakan kekerasan, melakukan penyerangan, penangkapan terhadap kepala negara. Itu sudah banyak sekali hukum internasional yang dilanggar.
Nah, ini memang realitanya. Jadi salah satu titik lemah daripada hukum internasional itu bergantung kepada negara-negara. Dia punya itikat baik atau tidak. Ini dia. Itu ya, begitu lebih kurang ya Imam? Baik, Bu. Oke. Baik, nanti kalian boleh siapkan pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita akan diskusi di kelas lebih lanjut. Biar kuliahnya lebih seru. Saya senang walaupun kita Zoom, tapi mahasiswanya bersemangat, mahasiswanya proaktif bertanya. Itu suatu kesenangan bagi saya. Jadi hari ini kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa membaca materi tentang state jurisdiction atau yurisdiksi negara. Itu saja lebih kurang ya. Apakah ada yang join belakangan yang belum absen? Ini berapa semuanya kita ini? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup. Iya, ya. Siapa? Zika tadi telat, Bu. Maaf. Jam berapa masuknya tadi? Jam 7.50, Bu. 7.50. Siapa lagi?